Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik ya. Jadi, saya sudah menuliskan pengumuman agar Anda melakukan presensi secara online di CX. Apakah sudah dilakukan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi jangan lupa ya, lakukanlah. Saya sebagai pegawai, kalau saya lupa presensi di itu dekat pintu TU Fisika, ya saya dihitung tidak hadir, begitu ya. Saya terima itu karena itu kesalahan saya gitu ya, meskipun saya datang ke kampus gitu ya. Karena saya secara administrasi tidak lupa tadi tidak melakukan fingerprint begitu ya. Maka saya ingatkan Anda untuk melakukan presensi di CX. Nanti insya Allah 10 menit lagi saya ingatkan lagi ya. Nah, sekarang sudah dilakukan presensi, kita akan lanjutkan materi kita. Ini pertemuan yang ketiga ya, yaitu minggu kedua. Nah, sekarang saya akan share konten. Anda sudah terima filenya. Saya taruh di kelas materials. Kalau yang di luar itu adalah yang umum seperti SAP atau aturan atau apalah ya tentang daftar peserta kelas begitu ya. Tapi kalau yang materi taruhnya di kelas materials. Silakan download jika diperlukan ya. Nah, saya akan share konten melalui desktop saja. Share konten melalui desktop dan ini adalah materi kita hari ini. Apakah sudah tampil di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, Anda juga punya filenya ya, sudah saya upload di sana. Jadi kalau jaringannya buruk, Anda bisa lihat di filenya. Begitu. Nah, ini tentang persamaan Schrödinger. Sebenarnya, fisika statistik ini tidak mensyaratkan tentang fisika kuantum. Ya, namun Anda pernah peroleh di fisika modern paling tidak ya. Ada persamaan Schrödinger. Kemudian kita juga sudah katakan pada pertemuan minggu lalu ya, bahwa Fistat itu membahas sistem yang dibahas dalam termodinamika, tetapi pertama secara mikroskopik, yang kedua bukan fungsi waktu, artinya sudah dalam keadaan steady state ya. Oleh sebab itu, pada bahasan tentang keadaan makro dan mikro serta keadaan energi partikel, kita akan mulai dengan bahasan ini, persamaan Schrödinger. Nah, kita bahas yang banyak dibahas pada Fistat ataupun dalam termodinamika, itu tentang gas, partikel-partikel dalam gas. Partikel-partikel gas itu bebas bergerak. Nah, tentu 3 dimensi secara real ya. Nah, kita awali dengan persamaan Schrödinger untuk partikel yang bebas bergerak dalam 1 dimensi. Operator matematik untuk besaran momentum yaitu P sama dengan minus I H coret dodo X dengan I bilangan imajiner ya. Nah, sekarang operator matematik untuk energi sebuah partikel yang bermassa M dan dikenai medan gaya yang energi potensialnya V sebagai fungsi posisi gitu adalah H. H ini operator Hamiltonian ya. Hamiltonian itu operator yang terkait dengan total energi suatu partikel atau sistem. Dalam hal ini adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah P kuadrat per 2M
Jadi P-nya sudah tahu, minus I H coret dodo X. Kalau kita kuadratkan dibagi 2M, dengan mengingat I kuadrat adalah min 1, maka diperoleh yang suku pertama. Sebelah kanan sama dengan. Kemudian ditambah energi potensial V fungsi X. Kemudian dari operator Hamiltonian ini kita tuliskanlah persamaan Schrödingernya. Operator Hamiltonian dikerjakan pada fungsi gelombang C, sehingga hasil sama dengan EC. Nah, kita tuliskan dalam tampilan berikut. Ya, hanya digantikan dengan ini, disusun ulang sedemikian sehingga kita tuliskan persamaan H coret kuadrat per 2M, do2 sin X kuadrat sama dengan, atau sama dengan, kalau dibawa ke sini boleh V dikurangi EC. Tapi kalau ditaruh ke kanan, plus E min V C sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan persamaan Schrödinger ini. Nah, barusan kita peroleh persamaan ini untuk satu dimensi yang dalam hal ini kita pilih sumbunya adalah X. Kita ambil contoh kasus yang banyak dibahas pada Vistat untuk sistem gas. Partikel bergerak bebas tapi hanya bicara satu dimensi dulu sepanjang sumbu X. Partikel bergerak bebas sepanjang sumbu X antara X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Jadi hanya bergerak di dalam sini saja. Antara X0 dan X sama dengan L. Nah, energinya ditentukan dari energi kinetik. Potensial itu kita tahu itu bergantung pada referensi nilainya. Nah, potensial di sini dipilih sama dengan 0. Karena partikel hanya bergerak antara X sama dengan 0 sampai X sama dengan L, maka ada batas dindingnya ya. Dinding di X sama dengan 0 dan dinding di X sama dengan L. Yaitu V0-nya tak hingga dan VL-nya tak hingga sebagai batasnya. Nah, persamaan Schrödinger satu dimensi untuk partikel bebas ini kita sudah tuliskan dengan mengingat fungsi gelombang di X0 sama dengan 0. Fungsi gelombang di X sama dengan L juga 0. Kalau fungsi gelombang bernilai 0, artinya di titik itu dia sebagai node simpul ya. Gitu. Kalau dalam gelombang kita mengenal ada simpul, ada perut gitu ya, pada gelombang berdiri. Nah, kita juga mengenal ini. Kalau ini artinya simpul. Nah, energi partikel yang bergerak tadi berupa energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat. M masanya, V adalah kelajuannya. Nah, dari sana dengan mengingat di X0 sama dengan di X sama dengan 0, C-nya 0, demikian juga di X sama dengan L, C-nya sama dengan 0, maka solusi dari persamaan pertama itu adalah sinusoida. Tentu bisa cos atau sin, tapi dengan syarat ini, yaitu di X sama dengan 0 dan di L sama dengan 0, maka bentuknya adalah sinusoid. Ya, sinus dalam hal ini fungsi sinus. C-nya adalah Cm sinus dalam kurung Kx. Nah, X adalah variabel X ini. Apa hubungannya K? Nah, K ini dikaitkan dengan nilai 2ME per H coret kuadrat, yaitu akar. Akar 2ME per H coret kuadrat. Kita sudah biasa mengenal persamaan yang pertama ini ya. Ini kalau Anda memperoleh itu untuk gerak apa ya? Misalkan saja fungsi waktu ya. Untuk fungsi waktu adalah hukum Hooke ya. Hukum Hooke itu gaya sama dengan negatif Kx gitu ya. Di mana gaya M dikalikan A. A adalah turunan kedua terhadap waktu dari posisi. Nah, akan kita perlu bentuk persamaan seperti ini. Solusinya berupa sinusoida ya. Sama. Nah, omeganya dikaitkan dengan yang ada di sini, K dan M ada. Omega adalah akar K per M, serupa. Sama persis persamaannya ya. Kalau di sana fungsi T, waktu untuk hukum Hooke. Nah, kalau di sini fungsi posisi X. Sama. Kemudian ketika X sama dengan L, fungsi gelombangnya 0. Karena di L, di X sama dengan itu sebagai node simpul. Maka kita peroleh di sini K dikalikan L, C-nya harus 0. Maka sinusnya adalah N kali Pi. Sinus N kali Pi itu nilainya 0. Ya, dengan N
bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau dihitung dari sini. Tapi kita tentu nggak pilih dari 0. Dari N sama dengan 1 ya. Dari N sama dengan 1. Kemudian kita peroleh di sini K kuadrat 2ME, ini K kuadrat 2ME per H coret kuadrat. Sama dengan N kuadrat P kuadrat per L kuadrat. Nah, karena hubungan ini, nah, maka kita peroleh E indeks N sama dengan N kuadrat H kuadrat per 8ML kuadrat. H adalah konstanta Planck, M adalah massa dari partikel yang kita tinjau. L adalah ukuran dari panjang sisi dari katakanlah benda yang bergerak bebas tadi ya, satu dimensi. Nah, sekarang kita lihat di sini energinya diskrit ya. Energinya bisa diskrit, energi yang terkuantisasi maksudnya begitu. Dan fungsi gelombangnya kita peroleh si indeks N sama dengan si M amplitudo sinus NPX per L. Nah, dari sini kita peroleh bahwa persamaan Schrödinger untuk partikel bebas yang bergerak dalam satu dimensi ya, bergerak dalam satu dimensi dengan panjang L, kita peroleh seperti ini, sepanjang sumbu X. Nah, kita lanjutkan. Ini solusi tadi dengan energi totalnya E setengah mv kuadrat berupa energi kinetik. Ketika N sama dengan 1, maka kita peroleh bentuk fungsi gelombang ini ada seperti ini. Kedua ujungnya berupa nodes atau simpul, tengahnya adalah amplitudo. Kalau N-nya 2, maka seperti ini. N-nya 3 berikutnya, dan seterusnya. Jadi, ujung-ujungnya berupa simpul. Nah, ini terkait dengan partikel yang bebas bergerak dari 0 sampai L. Nah, kita carikan ketika di X sama dengan L per 2, kalau panjang tali ini adalah L ya, atau kita sekarang asumsikan seperti ini, seperti gelombang berdiri ya. Nah, kita lihat di sini, ini X sama dengan L, nilainya ini si M, kalau di sini 0, di sini seperti ini ya. Ini artinya perut antinode, simpul antinode. Kemudian kita juga peroleh nilai K tadi, K pada halaman ini kita sudah peroleh, ini nilai K. Nah, ini nilai K, ya. Diambil lagi. Nah, dikaitkan dengan K itu adalah, dalam gelombang kita mengenal K itu adalah bilangan gelombang 2pi per lambda, begitu. Nah, E-nya adalah setengah mv kuadrat, Anda masukkan lagi E-nya setengah mv kuadrat, 2M dikalikan setengah mv kuadrat. Kemudian kita peroleh hasil ini, H coret adalah H per 2pi, kuadratkan. Dari sana kita peroleh relasi de Broglie. De Broglie mengkaitkan sifat partikel lewat besaran momentum dan sifat gelombang lewat lambda, panjang gelombang. Jadi ini adalah panjang gelombang de Broglie sama dengan H per ini lambda sama dengan H per P. Ya, lambda ini adalah panjang gelombang de Broglie dikaitkan dengan momentum, sifat partikel lewat besaran momentum dan sifat gelombang lewat lambda. Terkait pada panjang gelombang de Broglie ya. Lambda sama dengan H per P, H dibagi momentum. Kalau pada minggu lalu kita mengenal juga lambda, tapi itu panjang gelombang thermal ya. Thermal wavelength, kalau ini de Broglie wavelength ya, jadi beda. Kalau ini biasa kita kenal, kalau yang panjang gelombang thermal itu hanya dikenal di fisika thermal ya. Kalau ini dikenal di fisika secara umum. Ya. Nah, dari sini kita peroleh juga relasi lambda dan P lewat ini. P sama dengan H per lambda. Nah, kita juga mengetahui ternyata hasil persamaan Schrödinger untuk satu dimensi
untuk partikel bebas yang bergerak sepanjang sumbu X antara X0 sampai dengan X sama dengan L, hasilnya itu berupa seperti hasil gelombang berdiri dengan kedua ujungnya terikat, ya. Keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3. Nah, oleh sebab itu, karena pada fisika statistik ataupun termodinamika itu sering di banyak sistem gas, ya, yang sistem gas dalam suatu wadah gitu ya, atau dalam suatu kotak gitu ya, partikelnya bergerak bebas, kena ujung-ujung ya gitu, ujung-ujungnya sebagai pemantul, di sini sebagai node-nya, maka kita lihat banyakkan bahasan dalam fisika statistik itu langsung menggunakan analogi seperti ini ya. Nah, ini yang kita bahas sekarang, kita bicara energy state dan energy level. Nah, sebenarnya dari sini kita juga mengenal ya, bahwa energinya mana tadi, ini N kuadrat H kuadrat per 8 ml kuadrat. H konstanta, M massa, L ini terkait dengan ukuran. Ukuran dari dimensi sepanjang sumbu X, partikel bergerak dari X0 sampai X sama dengan L. Ya, ukuran dari gerak bebas satu dimensi sepanjang sumbu X. Nah, ini ada N-nya, artinya nilai energi partikel ini terkuantisasi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini energy state dan energy level, keadaan energi dan tingkat-tingkat energi. Nah, tadi prinsip mekanika kuantum di sini energi sebuah partikel yang tidak dikenai itu gaya medan yang konservatif, maka tidak dapat berubah secara kontinu nilai energinya ya. Begitu artinya diskret. Seperti contoh tadi ya. Nah, sekarang persamaan Schrödinger untuk partikel yang bergerak bebas dalam satu dimensi itu analog dengan persamaan gelombang yang menggunakan propagasi gelombang transversal dalam kedua ujung ini stretch ya. Ya, dalam tali kedua ujungnya terikat. Jadi kedua ujungnya ini terikat. Jadi kedua ujung selalu jadi simpul atau nodes. Ini keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3. Panjang talinya L. Analoginya begitu. Jadi dari analogi gerak partikel satu dimensi dengan panjang L tadi, dianalogikan seperti ini. Seperti persamaan gelombang, ya, dengan kedua ujung terikat, ya. Jadi gelombang berdiri yang diperoleh. Nah, kita lihat di sini untuk panjang untuk keadaan pertama L-nya ini adalah setengah lambda. Untuk keadaan kedua L-nya adalah lambda. Untuk keadaan ketiga L-nya adalah 1,5 lambda. Maka ada relasi antara lambda dan L. Ya, L-nya mah sama tidak berubah, tapi lambdanya yang berubah dari keadaan 1, 2, dan 3 ini. Ya, maka lambda indeks J sama dengan 1 per NJ dikalikan 2L. NJ-nya dimulai dari 1, keadaan pertama, keadaan tengah ada yang kedua, dan yang paling bawah adalah keadaan ketiga. Dan kita juga mengingat hubungan de Broglie tadi ya, P sama dengan H per lambda untuk panjang gelombang de Broglie, P sama dengan H per lambda. Nah, akibatnya momentum dikaitkan dengan L ya. Jadi ini kita lihat P sama dengan H per lambda, lambdanya digantikan dengan 1 per NJ 2L, maka P indeks J sama dengan seperti ini, NJ H per 2L. Ya. Kemudian kita tuliskan jika partikel bergerak bebas dalam segala arah, yaitu XYZ, sumbu XYZ, dalam suatu kubus ya, kubus yang panjang sisinya sama dengan L,
dalam arah X, Y, dan Z masing-masing sama karena kubus panjang sisinya konstan, yaitu kita sebut L di sini. Maka tulisan ini arah sumbu X, P indeks X, N indeks X, H per 2L. Demikian juga untuk momentum dalam arah sumbu Z, momentum dalam arah sumbu Z. Nah, kita sekarang mengetahui momentum itu vektor. Kalau kita kuadratkan, maka P kuadrat adalah vektor P dot vektor P, ya. Maka kita perolehlah hasilnya adalah PX kuadrat tambah PY kuadrat tambah PZ kuadrat. Dan kita peroleh hasil ini H per 2L-nya dikuadratkan, jadi H kuadrat per 4L kuadrat kita keluarkan, ya. Jadi NX kuadrat tambah NJ kuadrat tambah NZ kuadrat dikalikan H kuadrat per 4L kuadrat. Nah, yang ini kita sudah peroleh, ya, dari sini dengan mencatat P kuadrat adalah vektor P dot produk vektor P. Nah, hasilnya akan terus seperti itu. Nah, sekarang nulisnya kita singkat. Nulisnya kita singkat, ya. Nulisnya menjadi sini, ini ditulis dengan lebih singkat. Ya, ditulis dengan lebih singkat, maka kita tulis seperti ini. Dan yang ini kita ganti namanya seperti ini. Ini hanya menuliskan lebih singkat saja, ya. Nah, sekarang energi kinetiknya sebuah partikel itu energi kinetik adalah dalam gerak translasi ini adalah P kuadrat per 2M. Nah, kita perolehlah energi kuadratnya seperti ini. Energi kinetik partikel seperti ini, dan nilai ini N kuadrat H kuadrat per 8mL kuadrat, ya. Ini untuk gerak dalam kubus yang panjang sisinya adalah L. Nah, tentu Anda tahu kalau bentuknya enggak kubus, ya, tapi misalkan apa? Yang panjang sisinya LX, LJ, LZ. Nah, nanti ini sini LX, LJ, LZ. Nggak bisa digabung lah, gitu ya. Tetapi nggak masalah. Kita nggak bahas itu, kita bahas yang lain. Nanti kita tahu bahwa itu akan memberikan kontribusi sama, ya. Nah, kalau kubus itu menjadi mudah karena panjang sisinya semua sama, yaitu L. Dan kita tahu relasi antara L kuadrat dengan volume. Karena volume kubus adalah L pangkat 3. Maka 1 per L kuadrat sama dengan V pangkat minus 2 per 3. Nah, itu kita gantikan. Jadi energi ini dikaitkan dengan volume wadah, ya. Massa dan konstanta Planck serta bilangan kuantum. Nah, sekarang kita ambil contoh, ya. Jika NX, NJ, NZ masing-masing bernilai 1, maka NJ kuadratnya adalah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat seperti sama dengan 3. Nah, kita masukkanlah nilainya 3 H kuadrat per 8M V pangkat minus 2 per 3. Nah, dari sana kita mengetahui hanya ada satu keadaan, yaitu one set of quantum numbers. Quantum numbers-nya itu adalah NX, NZ, NZ. Jadi NX, NJ, NZ ini, NX, NZ, NZ ini sebagai quantum numbers dari partikel yang bebas bergerak dalam kotak ini. Nah, jika NX sama dengan NJ sama dengan NZ sama dengan 1, artinya nilai NX, NJ, dan NZ masing-masing sama dengan 1, maka kita peroleh energi partikel itu sekian. Dan kita katakan energi ini non-degenerate. Dituliskan dengan lambang G-nya bernilai 1. Artinya apa? Artinya adalah energi ini
hanya memiliki satu keadaan. Satu keadaan atau energy state. Tadi kita bicara energy state ya. Ini keadaan energi. Keadaan energinya, keadaan energi dalam contoh partikel bebas bergerak dalam kotak ini ditentukan oleh satu set bilangan kuantum Nx, Nz, dan Nz. Jadi keadaan energi sebuah partikel ditentukan oleh satu set bilangan kuantum. Dalam contoh ini adalah Nx, Nz, dan Nz. Nah sekarang kalau hanya satu keadaan saja, maka tingkat energi itu non-degenerate, tak terdegenerasi. Artinya hanya ada satu keadaan energi pada tingkat energi tersebut. Nah, dilambangkan dengan G sama dengan 1. Nah, sekarang di sini kita membahas ada energi, ada tingkat energi. Maksudnya ada tingkat energi, ada keadaan energi ya. Keadaan energi ditentukan oleh satu set bilangan kuantum. Tingkat energi ya nilainya berapa energi itu ya. Nah, kita ambil contoh sekarang supaya lebih jelas. Ya, misalkan kita ambil contoh berikutnya ya. Nah, Nx, Nz, Nz. Ini adalah satu set bilangan kuantum dalam contoh kasus partikel bebas dalam kotak. Nah, kalau kita ambil Nx-nya 2, Nz-nya 1, Nz-nya 1, maka ini adalah satu keadaan. Ya, satu keadaan itu ditentukan oleh satu set bilangan kuantum. Kita hitung berapa energinya. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi 6. 4 tambah 1 tambah 1, 6. 6H kuadrat per 8M volume pangkat minus 2/3. Nah sekarang nilai ini, nilai energi sebesar ini yaitu 6 kali H kuadrat per 8M V pangkat minus 2/3. Ini juga bisa diperoleh ketika nilai ini, ketika nilai Nx-nya 1, nilai Nz-nya 2, dan nilai Nz-nya 1. Ketika Nx1, Nz2, Nz1, maka energinya adalah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, yaitu 6. 6 kali H kuadrat per 8 MV pangkat minus 2/3. Energinya sama. Nah, demikian juga untuk keadaan berikutnya ya. Keadaan berikutnya ini. Keadaan berikutnya adalah ketika Nx-nya 1, Nz-nya 1, Nz-nya 2. Maka nilai energinya adalah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, yaitu 6. H kuadrat per 8 MV pangkat minus 2/3. Jadi 3 keadaan ini memiliki energi yang sama. Ya, kita katakan energi ini atau tingkat energi ini memiliki 3 keadaan energi yang berbeda. Atau tingkat energi ini memiliki 3 keadaan berbeda. 3 keadaan itu keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3. Ada 3 set keadaan ya. Satu keadaan ditentukan oleh satu set bilangan Nx, Nz, dan Nz. Nah, oleh sebab itu kita katakan tingkat energi ini berdegenerasi, yaitu tepatnya ada 3 keadaan yang berbeda pada nilai energi tersebut, alias G indeks J-nya sama dengan 3. Ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi ada 3. Nah, dengan demikian kita juga bisa menghitung ya, kalau tingkat energinya itu bernilai 66 H kuadrat per 8M V pangkat minus 2/3, maka akan ada berapa banyak keadaan pada tingkat energi ini? Jawabnya adalah 12. Sudah saya tuliskan di sini. Ada yang tahu
berapa kombinasi nilai NX, NJ, dan NZ-nya? Halo? Apakah ada yang tahu berapa kombinasi nilai NX, NJ, dan NZ agar nilai energinya 66 unit? Satu unitnya H kuadrat per 8M kalikan volume pangkat minus 2/3. 12, Bu. Iya, maksudnya kombinasinya ada apa? Berapa nilai NX, berapa NJ, berapa NZ, berapa? Agar 66? 147. Yang keras? 147. 147. Ya, 147 itu 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat itu 66 ya. 1 tambah 16 tambah 49. Ya, betul. Berapa lagi selain 147? 554, Bu. 554. 25 tambah 25 tambah 16. Betul. 66. Apa lagi selain itu? Masih ada yang lain belum cukup? Ada yang lain lagi? Yang itu belum 12. Ayo ada lagi yang lain? 811, Bu. 811. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 8 kuadrat. 8 kuadrat itu berapa? 60? 8 kali 8? 64. Ya, jadi totalnya berapa? 66, betul. Adakah ada lagi yang lain enggak? 554, Bu. Sudah tadi teman Anda? 147, 554, 811. Udah 12 itu, Bu. Sudah 12 ya. Jadi dari kombinasi 554 itu ada 3, betul kan? Itu ada 3. Kombinasi 811 ada berapa? 3 juga. Yang 147 itu ada 6. Jadi totalnya berapa? 12 gitu ya? Ya, bagus. Nah, sekarang jadi ada sejumlah degenerasi yaitu 12 keadaan berbeda pada tingkat energi senilai 66 dikalikan H kuadrat per 8M kalikan volume pangkat minus 2/3. Begitu ya? Nah, sekarang itu gambarannya. Jadi kita mengenal tingkat energi dan apalagi tadi keadaan energi ya. Kita akan lanjutkan. Nah, sebelum ke sana, sebelum ke sini saya ingin perlihatkan di sini dulu. Ya, sebelum masuk ke selanjutnya. Ini saya perlihatkan ini dulu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh soal. Tabulasikan nilai-nilai bilangan kuantum NX, NZ, dan NZ untuk 12 tingkat energi terendah dari suatu partikel bebas yang berada dalam sebuah wadah dengan volume V. Nilai NX, NJ, dan NZ diberitahukan bisa 0, 1, 2, 3, tetapi tidak boleh semuanya bernilai 0 bersama-sama. Nah, sekarang kita buat tabelnya ya. Ada NX, NJ, NZ ini. NX, NJ, NZ. Boleh bernilai 0, 1, 2, 3, tetapi tidak boleh 0 bersama-sama. Nah, kita awali dengan 100, 010, 001. Ada 3 keadaan berbeda dengan nilai energi yang sama. Dalam satuan H kuadrat per 8M kalikan volume pangkat minus 2/3. Nah, ini hanya ada, ini nilainya 1 kali satuan ini. Ada 1, 2, 3 keadaan berbeda. G indeks C-nya ini, G indeks C-nya adalah degenerasi, banyaknya keadaan yang berbeda pada tingkat energi yang dimaksud. Ya, ada 3.
Nah, sekarang bagaimana degenerasi dari tiap tingkat energi itu G ya. Jadi yang ini itu G dihitung. Hitunglah energi pada tiap tingkat dalam satuan H kuadrat per 8M V pangkat 2/3 ini pangkat ya. Nah, ini dia dituliskan di sini. Apakah tingkat-tingkat energi tersebut memiliki perbedaan energi yang sama satu sama lain? Nah, itu jawabnya nanti dulu. Kita buat dulu tabelnya. Tabelnya ada nomor tingkat energi, kemudian bilangan kuantum Nx, Nj, Nz, nilai energinya dalam satuan H kuadrat per 8M V pangkat 2/3, kemudian banyaknya keadaan yang berbeda pada tiap tingkat energi tersebut. Kita hitung ada berapa gitu ya. Nah, tingkat yang pertama diawali dengan 100, nilai energinya adalah 1 kali satuan H kuadrat per 8M dikalikan V pangkat 2/3 ini ya. Seperti itu. Ada satu nilainya, kemudian nilai tingkat energi ini punya keadaan lain yaitu 010, 001. Jadi seluruh keadaan ini ada 3 buah memiliki energi yang sama. Jadi DG-nya ada, GJ-nya ada 3. Sekarang untuk tingkat energi berikutnya, dari 100 kita naik 110. 110 jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Jadi 2. Ada 2 unit energinya, 2 satuan. 2 satuan itu bisa 110, 101, 011. 1, 2, 3. Ada 3 keadaan yang berbeda. Ingat, satu keadaan ditentukan oleh satu set bilangan kuantum. Jadi ini satu keadaan, ini keadaan berbeda ya. Kemudian tingkat energi berikutnya yang lebih tinggi dari 2 yaitu 111. Nah, ini nilainya 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat jadi 3. Nilainya 3 satuan. Satuan energi hanya ada 1 keadaan. Kemudian tingkat energi keempat 200. 4 satuan energi. Nah, ini ada 1, 2, 3. Ada 3 keadaan berbeda, yaitu keadaan 200, keadaan 020, keadaan 002. Ada 3 keadaan berbeda dan seterusnya ya. Nah, tadi tingkat kalau Anda lanjutkan itu sampai ke tingkat 66 dan seterusnya ya. Ini dibuat tabel untuk 12 nilai tingkat energi terendah ya. Kemudian apakah tingkat-tingkat energi tersebut memiliki perbedaan energi yang sama, perbedaan nilai energi yang sama? Ini dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, selisihnya 1, 1, 5 ke 6, 6 ke 7. Nah, sekarang 6 ke 7, 5 ke 6, 6 ke 8. Nah, ini selisih 2 tingkat. 2 unit, 2 satuan ya, selisih 2 satuan maksud saya. Ini selisih 2 satuan, ini selisih 1 satuan energi, 1 satuan, 3 ke 4, 1 satuan, 4 ke 5, 5 ke 6, 1 satuan. Nah, kalau yang ini selisihnya 2 satuan ya. Yang ini 2 satuan, 6 ke 8. 8 ke 9, 1 satuan, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13. Apakah tingkat-tingkat energi memiliki perbedaan energi yang sama satu sama yang lain? Tidak ya. Ada yang berbeda di sini dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7. Di sini ada selisih 2 satuan energi ya. Nah, ini kita belajar mana yang disebut tingkat energi, berapa nilai energinya. Kemudian ada berapa keadaan yang berbeda pada tingkat energi tersebut. Nah, jadi tingkat energi ditingkatkan dengan nilai energinya. Ada berapa banyak keadaan yang berbeda pada tingkat energi tersebut. Lambangnya G. Ya, itu untuk besaran degenerasi. Kalau G-nya hanya 1, artinya tingkat energi itu hanya memiliki 1 keadaan energi, dikatakan tingkat energi tersebut non-degenerate. Ya. Jadi kalau tingkat energi itu non-degenerate, artinya hanya ada 1 keadaan pada tingkat energi tersebut.
Nah, keadaan ditentukan oleh seluruh bilangan kuantum. Satu set bilangan kuantum. Nah, kembali ke sini ya. Jadi kita sudah mengenal istilah tingkat energi, kita mengenal keadaan energi, kita mengenal degenerasi. Kita ulangi ya, kita mengenal tingkat energi, kita mengenal keadaan energi, kita mengenal degenerasi. Degenerasi itu menyatakan banyaknya keadaan-keadaan yang berbeda, banyaknya keadaan-keadaan energi yang berbeda pada suatu tingkat energi. Nah, sekarang kita lihat di sini representasi skematik dari satu set tingkat-tingkat energi, degenerasinya dan okupansinya, bilangan okupansinya ya. Nah, kita lihat degenerasi dikasih lambang G indeks C ya. Ini degenerasi. Nah, occupation number N indeks C. Nah, dalam gambar ini diperlihatkan ya secara skematik ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tingkat energi. Epsilon 1 terendah, epsilon 2 di atasnya, epsilon 3 dan epsilon 4 tertinggi. Ada 4 tingkat energi pada skema ini. Kemudian pada tingkat energi pertama ini non-degenerate. G1-nya sama dengan 1. Hanya ada satu keadaan energi. Terisi 1, 2, 3, 4, 5 partikel. Jadi saya ulangi. Ya, saya ulangi bahwa gambaran representasi skema dari tingkat-tingkat energi, degenerasi dan occupation number ya. Nah, kita ulangi lagi di sini. Kita ulangi. Yang pertama, pada gambar ini diperlihatkan, pada skema ini diperlihatkan ada 1, 2, 3, 4. 4 tingkat energi. Dicirikan dengan nilai energi yang berbeda. Epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4. Ada 4 tingkat energi. Dalam satu tingkat energi ada berapa keadaan energi? Pada gambar ini diperlihatkan. Tingkat energi pertama hanya satu keadaan energi lewat kotak ini ya. Hanya ada satu kotak. Jadi kotak ini menggambarkan banyaknya keadaan energi. Pada tingkat energi pertama hanya ada satu. Jadi tingkat energi pertama ini non-degenerate. G1 sama dengan 1. Ada berapa partikel yang menempati tingkat energi pertama? Ada 5 partikel. Partikel digambarkan dengan dot, titik-titik ini. Ada 5 titik pada kotak ini. Tingkat energi kedua ada 1, 2, 3. Ada 3 keadaan yang berbeda. G2 ada 3. Ada beberapa partikel pada tingkat energi kedua? 1, 2, 3, 4. N2 sama dengan 4. Sekarang saya tanya, ada berapa keadaan berbeda pada tingkat energi ketiga? 4, Bu. 4. Ada berapa partikel yang menempati tingkat energi ketiga? 3, Bu. 3. Nah, seperti itu ya. Jadi pada tingkat energi keempat itu ada 5 keadaan yang berbeda. G4-nya sama dengan 5. Dan banyaknya partikel yang menempati tingkat energi keempat ada 2. Ini representasi skematik. Ya.
Jadi, dengan kata lain, ada 2 partikel yang energinya epsilon 4. Ada 3 partikel yang energinya epsilon 3. Ada 4 partikel yang energi masing-masing partikelnya epsilon 2. Ada 5 partikel yang energi masing-masingnya epsilon 1. Berapakah total energi sistem ini? Ya, tentulah sama dengan 5 kali epsilon 1 ditambah 4 kali epsilon 2 ditambah 3 kali epsilon 3 ditambah 2 kali epsilon 4. Nah, inilah energi yang dimiliki sistem itu. Dilambangkan dengan U, ya. Energi internal atau energi sistem ini, karena kita bicara sistem terisolasi, ingat skop kita untuk Vistat adalah isolated system, ya. Jadi ini adalah energi sistem ini, yaitu jumlahan dari epsilon J and J. Tingkat energi di tingkat kecil berapa nilainya dan berapa banyaknya okupansi pada banyak partikel yang berenergi atau yang menempati tingkat energi J tersebut. Jadi ini adalah besarnya energi di tingkat kecil, ini banyaknya partikel yang menempati tingkat kecil. Jadi seperti ini sama dengan epsilon 1N1 ditambah epsilon 2N2 ditambah epsilon 3N3 ditambah epsilon 4N4, itulah U. Sekarang berapa banyaknya partikel total dalam sistem ini? Tinggal Anda jumlahkan saja. Ya, banyaknya partikel total adalah seperti ini. Coba dihitung ada berapa banyaknya partikel dalam gambaran ini? 14, yaitu 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Sigma NJ. J-nya dari 1 sampai semuanya ya, jumlahkan semuanya. N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4. Sudah habis. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2. 14. Ya. Jadi Anda tahu di sini diperlihatkan sistem yang terdiri dari 14 partikel memiliki 4 tingkat energi dengan banyaknya keadaan pada tiap-tiap tingkat energi diperlihatkan. Partikel yang mengisi pada keadaan-keadaan energi diperlihatkan sebagai dot-dot ya, titik-titik. Jadi tadi kita mengenal tingkat energi. Dalam satu tingkat bisa jadi ada beberapa keadaan energi. Ini dalam satu tingkat bisa jadi ada beberapa keadaan energi. Jika di tingkat itu hanya ada satu keadaan energi, maka kita katakan tingkat itu non-degenerate. Degenerasi dilambangkan dengan huruf G. Ya. Di sini G1 sama dengan 1, G2 sama dengan 3, G4 sama dengan 5. Banyaknya partikel yang menempati tiap-tiap tingkat itu adalah N indeks J. Dalam hal ini N1 5, N4 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, tentu kita belum tahu juga. Nah, ini menempati di sini atau di sini atau di situ. Nanti kita akan bicara itu dalam keadaan makro dan keadaan mikro dari sistem. Jadi saya tanya sekarang, tingkat energi ya dari suatu sistem itu ada sejumlah tentu. Dalam satu tingkat energi mungkin ada lebih dari satu keadaan energi. Gitu ya. Kemudian distribusi partikel pada masing-masing tingkat itu dilambangkan dengan N indeks J, energi tiap-tiap tingkat epsilon J. Dengan demikian Anda tahu jumlah partikel total sebuah sistem. Anda juga bisa menghitung energi sistem itu. Ya, ini gambarannya. Nah, tentu Anda boleh bertanya, kenapa naruh partikelnya di sini ya? Kenapa enggak di situ? Kenapa di sini N-nya 5? Nah, itu yang akan dipelajari dalam fisika statistik. Distribusi partikel ke dalam keadaan-keadaan energi ini, itu akan kaitannya dengan statistik peluang yang akan Anda peroleh.
Jadi bisa memprediksi apa yang sifat-sifat dari sistem ini gitu ya. Sifat makroskopiknya nanti dipelajari dari situ. Karena ini bisa ada kemungkinan menempatkan partikel dalam keadaan-keadaan dan tingkat-tingkat energi ya. Itu kita dikaitkan dengan keacakan ya, keacakan. Nah, kita mengenal istilah entropi nanti juga ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas kalau entropi dalam termodinamika itu Anda kenal di hukum kedua termo ya. Hukum kedua termodinamika itu ada rumusan atau pernyataan Kelvin, Planck, Clausius gitu ya. Kemudian itu untuk motor bakar mesin pendingin misalkan begitu. Kemudian diperkenalkan juga siklus Carnot. Kemudian apa namanya di sana nanti dikaitkan dengan entropi dan seterusnya ya. Tapi entropi sana itu dikaitkan dengan S, di sana adalah DS sama dengan dq per T ya. Jadi bukan dengan derajat keacakan, bukan ya. Dalam termodinamika entropi belum dikaitkan dengan derajat keacakan ya, gitu. dq per T di sana ya. DS sama dengan dq per T. Nah, sekarang dengan Q adalah kalor dan T adalah temperatur. Nah, kalau di sini nanti dikaitkan derajat keacakan. Nah, gambaran ini nanti akan kita gunakan pada proses selanjutnya. Saya akan pindah sekarang. Jadi kita mengenal tingkat energi, keadaan energi, degenerasi, banyaknya partikel tiap-tiap tingkat, banyaknya partikel total sebuah sistem, energi tiap-tiap tingkat, energi total sebuah sistem. Ya. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Keadaan makro dan keadaan mikro. Ya, ini serupa, berbeda di mana? Berbeda di satu huruf ya. Satu huruf itu adalah ini A dan I. Macro state dan micro state. Keadaan makro dan keadaan mikro. Nah, keadaan makro dan keadaan mikro ini dikaitkan dengan sistem. Keadaan makro sistem, keadaan mikrosistem, gitu ya. Nah, sudah dikatakan dalam buku Painter sana pakai assembly ya. An assembly or simply as a system consists of a number n of identical entities atau particles ya. Jadi sistem assembly atau sistem gini, kalau bukunya siapa? Referensi kita itu ya, Shears, sistem menggunakan kata sistem. Sementara Poynton menggunakan kata assembly. Tony Genold itu ada assembly, ada sistem. Yang dimaksud sama ya, sekumpulan. Assembly itu ya sistem, simply as a system. Nah, sekarang terdiri dari n partikel identik. Kita tahu n partikel identik itu membentuk sebuah sistem. Jadi assembly itu sistem. Nah, ada kata lain yaitu ensemble. Ensemble ini terdiri dari, nah ini n ini enggak sama ya, saya harus gunakan huruf lain. Nah, M aja lah. Pokoknya sejumlah besar sistem identik. N ini dan N itu enggak sama. Ya. Itu N variabel ya. Gitu. Sejumlah besar sistem yang identik ya. Gitu. Nah, sekarang kita mengenal partikel, kita mengenal sistem, kita mengenal ensemble. Dalam bahasan A Guide to Statistical Physics oleh Tony Genold, Anda di sana dikenalkan larger view itu ensemble. Ya, pertama assembly yang terdiri dari n partikel identik menempati volume V pada temperatur T, gitu ya. Ingat waktu kita bicara diagram A Guide to Statistical Physics ya. Di sana dikatakan sebuah sistem terdiri dari n partikel identik bervolume V bertemperatur T. Nah, sekarang jadi kita mengenal sistem itu terdiri dari partikel.
Nah, ensemble itu sekumpulan sistem. Anda pernah kuliah fisika dasar TPB, betul kan? Ketika tahun pertama, ya. Nah, kalau partikel itu adalah mahasiswa, supaya ini analogi saja. Nah, dalam satu kelas itu adalah sistem, ya. Mahasiswa dalam sekelas itu membentuk sebuah sistem. Seluruh mahasiswa fisika dasar dalam TPB itu membentuk ensemble. Gambarannya seperti itu, ya. Jadi ensemble itu sekumpulan sistem identik. Nah, sekumpulan partikel identik itu membentuk sistem. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini sebagai partikel, satu kelas fisika dasar itu sebagai sistem, sekumpulan kelas fisika dasar di TPB itu membentuk ensemble. Itu gambarannya seperti itu, analoginya ya setara. Nah, sekarang kita lihat di sini, jadi mahasiswa sebagai partikel, analoginya kelas fisika dasar sebagai sistem, seluruh kelas fisika dasar TPB itu sebagai ensemble. Nah, sekarang kita lihat di sini, sifat-sifat makroskopik sebuah sistem can be determined if the distribution of the particle among its energy states is known. Jadi sifat makroskopik sebuah sistem itu dapat ditentukan jika distribusi partikel ke dalam keadaan energinya itu diketahui. Maka permasalahannya adalah menentukan kemungkinan distribusi ya partikel-partikel ke dalam tingkat-tingkat dan keadaan energi. Ini yang akan dibahas. Itu Vista itu esensinya di sana. Nah, dari sana nanti menggunakan statistik untuk prediksi sifatnya ya. Nah, oleh sebab itu diperkenalkan juga partikelnya itu dapat dibedakan dan tidak dapat dibedakan. Pada diagram oleh Tony Genold itu Anda lihat di sana distinguishable particle itu jika partikelnya itu tidak bersifat seperti molekul-molekul gas ya. Gaseous particle kalau no itu nanti distinguishable, dapat dibedakan. Ya, pakai statistik klasik saja. Ya. Nah, kalau enggak dapat dibedakan itu masuk ke ini dapat dibedakan karena apa? Loh, katanya identik. Identik kok dapat dibedakan? Dapat dibedakan karena letaknya. Contoh, molekul atau atom-atom zat padat itu meskipun sama-sama Na ya, atom Na sebelahan, tapi terbedakan karena letaknya. Sama-sama Na identik betul, tapi letaknya berbeda. Kenapa? Karena atom-atom zat padat itu hanya bergetar sekitar posisi timbangnya, tidak seperti molekul gas yang bergerak kemana-mana secara acak ke segala arah gitu ya. Sehingga terbedakan karena letaknya gitu. Sebenarnya identik partikelnya, cuma terbedakan karena letaknya, karena dia hanya bergetar di posisi timbangnya ya. Ini juga posisinya terbedakan karena letaknya. Jadi kita bisa membahas distinguishable dan indistinguishable. Kemudian kita mengenal istilah macro state. Keadaan makro ya. Macro state of an assembly. Jadi macro state itu dari sebuah sistem ya. Jadi macro state itu dari sebuah sistem, bukan dari sebuah partikel. Kalau partikel itu memiliki keadaan energi dan di mana posisi tingkat energinya di mana kita tahu. Tapi kalau keadaan makro dan mikro itu milik sistem. Assembly ya atau sistem. Macro state of an assembly is specified by ya, dicirikan oleh banyaknya partikel pada tiap-tiap tingkat energi. Banyaknya partikel pada tiap-tiap tingkat energi itu mencirikan keadaan makro sebuah sistem. Jadi keadaan makro sebuah sistem itu hanya dicirikan oleh banyaknya partikel pada tiap-tiap tingkat energi ya. Di mana posisinya atau terdistribusi di mana nggak peduli, itu keadaan makro ya. Kalau pengen tahu lebih lanjut tuh nanti masuk ke keadaan mikro ya gitu. Keadaan makro itu hanya ditentukan oleh banyaknya partikel pada tiap-tiap tingkat energi N1, N2, N3, N4 pada contoh skema yang tadi ya. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, sekarang pada contoh ini
Ya, pada contoh yang tadi dibahas, N1 5, N2 4, N3 3, dan N4 2. Tadi Anda sudah menghitung jumlah partikelnya ada 14. Nah, 14 dengan 5, 4, 3, 2. Kalau 14 itu terdistribusi ke dalam 5, 4, 2, 3, maka itu keadaan makro yang berbeda. Bisa dimengerti? Bisa diulang, Bu? Nah, sekarang ada berapa jumlah partikel ini totalnya dalam sistem ini? 14. Ada 14 partikel. N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2. 14 partikel ya. Jadi ada N-nya ada 14 ya. Kita catat di sini N-nya sama dengan 14. Ya. Nah, keadaan makro sebuah sistem itu ditentukan oleh banyaknya partikel pada tiap-tiap tingkat energi. Nah, contoh ini 5432. Ya. Kalau ada distribusi lain dengan totalnya 14 tetapi bukan 5432, tetapi misalkan di sini ini 5 ya. Di sini 4. Di sini 2, di sini 3. Maka yang ini adalah kondisi keadaan makro yang berbeda. Meskipun total partikelnya berapa? 14. Gitu ya? Paham ya? Bu, Bu mau nanya. Ya, silakan. Itu jadi yang ditentukan oleh keadaan makronya tuh satu per assembly-nya atau per ensemble-nya? Yang maksudnya ini kan 5 sama 5-nya tuh sama, jadi keadaan makronya kan sama gitu, tapi keseluruhannya kan beda atau emang keseluruhan? Tadi ulangi, kamu bilang apa tadi? Tadi kan Ini 5, ini 5, keadaan makronya sama. iya kan Siapa yang tadi bilang makronya begitu? tadi Salah makro, ya. oh beda. Wait a minute ya. Iya. Keadaan makro ditentukan oleh satu set. Satu set. Jadi banyaknya partikel in each energy level. Pada tiap-tiap tingkat energi, jadi satu set. Banyaknya partikel ini menentukan keadaan makro. Jadi 5, 4, 3, 2 itu satu keadaan makro. Gitu. Oh iya ya. Assembly bukan ensemble, ya. Ingat, assembly itu sekumpulan sistem. Yang digambarkan ini sistem atau ensemble? Sistem. Ya, sistem. Ini hanya sebuah sistem. Partikel-partikel ini seperti mahasiswa tadi, berada dalam satu kelas, ya. Nilainya dari anak-anak beda-beda, gitu ya. Ya, gitu. Oh ya, baik Bu ya. Oke. Jadi keadaan makro sebuah sistem. Jadi kita ensemble itu hanya sekedar gambaran wawasan bahwa kita mengenal partikel, kita mengenal sekumpulan partikel membentuk sistem. Sekumpulan sistem identik membentuk ensemble. Saat ini saya menggambarkan sistem sebagai mahasiswa, kelas itu maksud saya gini, mahasiswa itu sebagai partikel, kelas sebagai sistem, seluruh kelas fisika dasar TPB sebagai ensemble. Gambarannya begitu. Nah, sekarang kita membahas partikel-partikel ini dalam sebuah sistem. Jadi ini gambaran sebuah sistem yang terdiri dari berapa tingkat energi? 4. Iya, sistem ini terdiri dari 4 tingkat energi. Setiap tingkat energi digambarkan banyaknya keadaan energinya. Dituliskan ya. Di sini contoh, sistem ini terdiri dari 14 partikel yang
partikel-partikelnya terdistribusi dalam 4 tingkat energi. Setiap tingkat energi ada sejumlah keadaan energi. Contoh tingkat energi pertama hanya ada 1 keadaan. Tingkat energi ketiga dalam contoh ini ada 4 keadaan. Banyaknya partikel pada tiap-tiap tingkat energi itu menentukan keadaan makro sebuah sistem. Jadi, kita ingin mendistribusikan 14 partikel ini ke dalam tingkat-tingkat dan keadaan-keadaan energi. Nah, sekarang seandainya distribusinya 5432, itu berbeda dengan 5423. Mengatakan ini keadaan makro yang berbeda. Ya, gitu. Kemudian, ya, jadi keadaan makro itu ditentukan oleh banyaknya partikel pada tiap-tiap tingkat energi. Nah, itu lambangnya apa? N indeks J, gitu kan? Nah, ini lambangnya N indeks J. The number of particles Nj in each energy level. Ya, gitu. Pada tiap-tiap tingkat energi. Nah, jadi ini adalah 2 keadaan makro yang berbeda. Keadaan makronya ini 5432, yang ini 5423, ya gitu. Jumlahnya totalnya tetap 14, tapi distribusinya berbeda. Sekarang bagaimana 5 ini didistribusikan pada keadaan energi, atau 4 ini pada 3 kotak ini, apakah 211, 121 ataukah 400? Nah, itu kita bicara lebih dalam lagi. Itu kita bicara keadaan mikro, ya. Sekarang microstate of an assembly is specified by the number of particles in each energy state. Jika partikelnya adalah indistinguishable. Jika partikelnya tak terbedakan, maka keadaan mikro sebuah sistem itu hanya dicirikan oleh banyaknya partikel pada tiap-tiap keadaan energi. Gitu ya. Tetapi jika partikelnya itu terbedakan, maka keadaan mikro itu ditentukan oleh tidak hanya banyaknya partikel pada tiap-tiap keadaan energi, tetapi juga which particle, partikel yang mana, karena partikelnya terbedakan. Gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kalau Anda pahami itu, saya punya pertanyaan. Dalam satu keadaan makro, bisakah terdiri dari sejumlah keadaan mikro? Apa Bu? Bisa maaf diulang. Coba saya ulangi. Dalam satu tingkat energi bisa terdiri dari sejumlah keadaan energi. Betul kan? Iya. Nah, pertanyaan serupa. Dalam satu keadaan makro bisa tidakkah terdiri dari sejumlah keadaan mikro? Bisa. Bisa. Nah, contohnya begini. 5432. 5432 ini menyatakan keadaan makro karena ditentukan oleh banyaknya partikel pada tiap-tiap tingkat energi. Nah, sekarang untuk keadaan mikro yang indistinguishable particle. Partikelnya tak terbedakan. Nah, digambarkan dengan titik. Kalau terbedakan nanti, kalau yang ini terbedakan nanti pakai A, B, C, D, E partikelnya, katakanlah seperti itu ya. Supaya A terbedakan dengan B, B terbedakan dengan C. Kalau ini tak terbedakan kan gambarnya titik ya. Ini contoh gambaran untuk partikel tak terbedakan karena partikelnya digambarkan dengan titik, bulatan titik ini ya. Nah, sekarang kita mulai. Ini satu keadaan makro dengan ciri banyaknya partikel pada tiap-tiap tingkat energi.
Dicirikan oleh NJ, itu banyaknya partikel pada tiap tingkat energi itu untuk mencirikan keadaan makro. Sekarang pada satu keadaan makro 5, 4, 3, 2 ini, nah 4 partikel pada tingkat 2 bisa 2, 1, 1. Nah mungkin yang ini kan kebetulan 2, 1, 1, ya ini 2, 1, 1. Nah mungkin ya dengan kondisi lain, dengan keadaan lain mungkin tidak 2, 1, 1, masih 4, masih keadaan makro yang sama. Tapi ini adalah 4, 0, 0. Maka the number of particle in each energy state is different. Jadi 211 dengan 400 itu keadaan mikro yang berbeda pada keadaan makro yang sama. Dengan kata lain, dalam satu keadaan makro bisa terdiri dari sejumlah keadaan mikro yang berbeda. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke ya. Nah, seandainya ini 400, mungkin juga 0, 2. Keadaan mikro yang berbeda lagi pada keadaan makro yang sama. Ini baru tingkat 3, belum tingkat 4, belum tingkat ini baru tingkat 2, belum tingkat 3, 4, 1. Sepanjang banyaknya partikel pada keadaan-keadaan ini berbeda pada keadaan makro yang sama, itu menyatakan keadaan mikro yang berbeda, ya. Begitu. Jadi dalam satu keadaan makro bisa terdiri dari sejumlah keadaan mikro. Dalam sebuah sistem bisa mempunyai sejumlah keadaan makro. Sebuah sistem bisa memiliki sejumlah keadaan makro. Dalam satu keadaan makro bisa terdiri dari sejumlah keadaan mikro. Seperti itu ya. Nah kalau partikelnya berbeda, distinguishable, ini partikelnya nanti diberi nama A, B, C, D, dan seterusnya. Sekarang kalau A, B, C, D, misalkan 2, 1, 1, 2 itu A, B, C, D. Nah itu berbeda dengan C, D, A, B. Itu berbeda karena wedge partikel berbeda. Dengan demikian, kalau partikelnya terbedakan, banyaknya keadaan mikro, sebuah keadaan makro itu bisa jadi jauh lebih besar. Karena ada pertanyaan, meskipun jumlahnya sama, tapi which particle? Partikel yang mana? Ya, gitu. Dengan demikian, banyaknya keadaan mikro, sebuah keadaan makro partikel yang terbedakan itu jauh lebih besar dibanding untuk partikel yang tak terbedakan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, ini yang lain juga itu ya bisa menjawab, paling nggak dalam hatinya karena nggak terdengar oleh saya ya. Many different macrostates may have the same macrostate. Ya ini. Artinya dalam satu keadaan makro itu bisa terdiri dari jumlah keadaan mikro yang berbeda. Nah sekarang nanti kita latihan ya pada saatnya. Nah kita awali dengan tambahan dulu. Nah sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari Anda? Silakan kalau mau ada yang bertanya. Bu. Ya silakan. Bu tadi saya cek di file kelas material itu yang pertama tadi yang 1.3 tingkat dan keadaan energi itu belum ada ya? Ada. Yang pertama itu ada yang Schrödinger? Iya, yang di sini adanya yang pengantar yang distribusi BEFD sama keadaan makro mikro. Oh ya? Perasaan saya udah kirim. Belum ada Udah, ya? Bu.
Udah Bu, udah ada. Udah ada. Udah ada. Saya tidak ketemu. Tidak ketemu, Oke, Bu, nyarinya iya, di iya. mana? Di Iya, kalau kelas material nanti nyarinya saya di cari lagi. iya ruang lain ya nggak ketemu ya. Gitu. Ada ya? Oke. Nah, sekarang semua sudah ngisi daftar hadir loh ya. Nah, sekarang kita mulai lanjutkan lagi ya. Jadi kita ingat lagi, ini gambaran sebuah sistem. Sistem ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 tingkat energi. Dalam satu tingkat energi ada beberapa keadaan energi yang mungkin. Tingkat energi pertama ini hanya ada satu keadaan. Kita katakan tingkat itu non-degenerate. Sekarang banyaknya partikel dalam sebuah sistem itu bisa kita cari lewat rumusan di sini tadi. N sama dengan mana tadi? Oh, ada sebelumnya ya. N sama dengan sigma NJ ya. N sama dengan sigma dari N indeks J. Jumlahkan untuk seluruh J ya, J. J ini menyatakan energi level, tingkat-tingkat energi. Nah, sekarang energi sistem ini, energi dari sistem ini itu U lambangnya sama dengan sigma epsilon J dikalikan NJ untuk seluruh J, gitu ya. J menyatakan energi level. Nah, sekarang N dan U bisa dihitung. Setelah itu kita tahu berapa N-nya, 14, berapa U-nya, ya 5 epsilon 1 tambah 4 epsilon 2 tambah 3 epsilon 3 tambah 2 epsilon 4, itu U-nya. Kemudian kita juga melihat sistem ini diperkenalkan keadaan makro dan keadaan mikro. Keadaan makro sistem itu ditentukan oleh banyaknya partikel yang mengisi tiap-tiap tingkat energi, yaitu NJ tadi. NJ untuk tingkat 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai untuk seluruh tingkat itu berapa. Kalau nilainya berbeda, untuk N total yang sama itu menyatakan keadaan makro yang berbeda dari sistem itu. Jadi sebuah sistem itu bisa memiliki sejumlah keadaan makro yang ditentukan hanya oleh NJ untuk seluruh tingkat ya. Kemudian dalam satu, kalau berapa banyak partikel yang mengisi tiap-tiap keadaan ini, berarti lebih dalam lagi, itu bicara keadaan mikro. Kalau hanya banyaknya partikel pada tiap tingkat keadaan energi itu untuk partikel yang tak terbedakan. Contohnya digambarkan dengan titik-titik seperti ini. Ini adalah partikel-partikel tak terbedakan. Kalau partikelnya terbedakan itu A, B, C, D, E, itu partikel, nama partikelnya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Itu nanti menempati di sini. Nah, kalau misalkan di sini ada 5 partikel A, B, C, D, E. Ini F, G, HI partikelnya ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau untuk partikel terbedakan itu berapa banyak partikel pada tiap keadaan dan partikel macam yang mana yang menempati itu akan menentukan keadaan mikro. Dengan demikian kita tahu sebuah sistem bisa memiliki sejumlah keadaan makro. Dalam satu keadaan makro ada kemungkinan memiliki sejumlah keadaan mikro yang berbeda. Banyaknya keadaan mikro yang berbeda itu akan menjadi semakin besar jika partikelnya terbedakan. Nah, itu sampai di sini ya, itu adalah kesimpulannya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya. Interaction between particles in an isolated system. Interaksi antar partikel-partikel dalam sistem terisolasi. Sistem terisolasi itu sudah tahu cirinya. E-nya tetap, U-nya tetap. Apalagi volumenya tetap. Ya, tidak ada pertukaran kalor, tidak ada kerja eksternal, tidak ada perubahan jumlah partikel. Ada 3 hal. Dari sana kita tahu energinya tetap, volume tetap, jumlah partikel tetap. Itu sistem terisolasi.
yang kita bahas dalam fisika statistik dalam 1 semester ini. Ya, kalau Anda belajar mekanika statistik, sistemnya akan diperluas, nggak hanya terisolasi ya, bisa closed system atau open system dengan konsepnya tidak sistem tapi konsepnya adalah ensemble. Itu pada statistical mechanics di S2 ya. Nah, sekarang pada sistem terisolasi yang dibahas pada Vistat. Energi U dan total number of particle N are constant. Anda tahu ini ya. U-nya tetap, boleh U, boleh E, terserah pokoknya energi sistem itu. Ya, lambangnya kadang U, kadang E, berbagai textbook menggunakan lambang berbeda. Ya, total number dari partikelnya N-nya juga tetap. Sekarang interaction between particle in isolated system might be gitu ya. Bisa berupa apa interaksi antar partikelnya? Collision between gas molecules or with the walls of the container. Jadi molekul-molekul gas itu bisa tumbukan. Kita sudah katakan ketika bicara dalam diagram itu, diagram A Guide to Statistical Physics, di sana dikatakan kalau Tony kita menggunakan weakly interacting, kalau orang lain menggunakan non-interacting particles ya. Jadi artinya partikel itu berinteraksi atau interaksinya hanya ada ketika tumbukan. Tumbukan dengan siapa? Tumbukan antar molekul gas atau tumbukan molekul dengan dinding. Nah, gitu. Nah, sekarang energy interchange between the oscillating molecules of a crystal. Nah, kalau zat padat, kalau ini gas kan molekulnya bergerak ya, bergerak aja ke segala arah. Karena ketika tumbukan lajunya bisa berubah, ya besarnya laju berubah, arah kecepatan juga berubah. Nah, tetapi kalau misalkan untuk zat padat, energy interchange between the oscillating molecule. Jadi kalau zat padat tadi dikatakan molekulnya itu bergetar di sekitar posisi timbangnya. Nah, kalau suhu sistem zat padat ini naik, amplitude getarannya bisa berubah, memperbesar. Ya, kemudian frekuensinya juga semakin besar frekuensi osilasinya. Nah, kalau dia nyenggol tetangganya, nah itu terjadi interchange, energy interchange ya between oscillating molecules. Jadi itu bisa terjadi begitu. Nah, itu ada perubahan energi antar partikel. Nah, interaction between particle in an isolated system will change. Ya, interaksi itu bisa. Interaksi itu bukan antar partikel untuk molekul gas, antar molekul dengan dinding, atau antar molekul dalam suatu zat padat gitu ya. Tumbukan itu, interaksi itu bisa mengubah apa? Nah, mengubah banyaknya partikel yang menempati keadaan energi. Jadi banyaknya partikel pada keadaan bisa berubah. Kemudian microstate of the assembly, but ya itu juga artinya kalau banyaknya partikel yang menempati keadaan berubah, keadaan mikronya juga berubah dong. Ya, kan tadi dikatakan bahwa keadaan mikro itu ditentukan oleh banyaknya partikel pada keadaan energi. Kalau jumlahnya berubah, keadaan mikronya juga berubah. Ya, but every possible microstate must satisfy. Tetapi setiap keadaan mikro yang mungkin itu harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? N dan U tetap. Nah, karena isolated system. N tetap, U tetap. Gitu ya. Jadi syaratnya adalah N tetap, U tetap. Itu dia ya. Dalam sebuah sistem terisolasi, itu waktu itu digambarkan dengan sebuah kotak ya dengan dinding yang tebal gitu ya. Tidak ada pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan, tidak ada pertukaran, tidak ada kerja eksternal, ya, dq 0, dw 0, dn 0, sehingga U tetap, V tetap, sama N tetap. Nah, interaksi antar partikel itu bisa berubah seperti ini, ya, tumbukan antar molekul gas, antar molekul gas dengan dinding, atau antar partikel yang berisolasi pada sistem zat padat, ya. Kalau dia pertumbukan itu ada perubahan energi, ya. Artinya keadaannya bisa berubah, keadaannya berubah. Kalau banyaknya keadaan berubah itu mempengaruhi keadaan mikro. Tapi setiap perubahan keadaan mikro itu atau keadaan mikro itu harus memenuhi syarat N tetap,
tetap, karena untuk sistem terisolasi. Jadi, kenapa dalam fisika statistik ini kita membahas distribusi partikel ke dalam tingkat-tingkat dan keadaan-keadaan energi? Karena adanya interaksi ini, ya, interaksi antar partikel. Meskipun sistemnya terisolasi begitu. Ya, jadi keadaan sebuah sistem itu bisa memiliki jumlah keadaan makro. Setiap keadaan makro bisa memiliki jumlah keadaan mikro. Ya. Keadaan mikro ditentukan dengan banyaknya partikel pada tiap-tiap keadaan energi. Untuk partikel tak terbedakan. Jika terbedakan ditambah lagi banyaknya partikel dan macam partikel pada tiap-tiap keadaan energi. Itu menentukan keadaan mikrosistem. Ya, microstate of assembly. Ingat ya ini. Keadaan mikro atau makro itu sistem, milik sistem. Nah, dari sana kita akan berlatih ya. Nggak usah khawatir, tetapi ada beberapa hal. Ya, memang Anda harus mengenali istilah yang digunakan ya. Kemudian kalau misalkan Anda belajar di kedokteran juga sama, banyak istilah baru yang Anda kenal ya, harus dikenal. Ya. Intrakarnial teh apa lagi ya, misalkan banyak istilah yang harus dikenal ya. Ini juga sama, banyak istilah yang dikenal dulu ya. Kenali dengan baik. Kalau Anda kenal dengan baik, Anda tahu maksudnya. Nah, komunikasinya jadi lancar gitu ya. Nah, sekarang kita bahas the fundamental postulates of statistical physics. Nah, saya bahas ini. Ini ada di buku Sears ya. All possible microstates of an isolated assembly are equally probable. Ini statementnya dari postulat fundamental fisika statistik. Nah, ada dua interpretasi dari pernyataan ini ya. Jadi semua keadaan mikro yang mungkin dari sebuah sistem terisolasi memiliki peluang yang sama ya. Apa maksudnya? Nah, ini di sini. Ini interpretasi yang pertama. Tinjaulah sebuah sistem terisolasi. Amati sistem itu dalam interval selang waktu yang sangat lama. Ya. Sedemikian sehingga setiap keadaan mikro yang mungkin itu muncul banyak kali. Nah, dari sana Anda bisa menyatakan keadaan mikro pertama, kedua sampai ke omega. Keadaan mikro pertama muncul N1 kali dengan total waktunya delta T1. Keadaan mikro kedua muncul N2 kali dengan total waktunya adalah delta T2. Ya, dengan selang total waktunya segitu. Keadaan mikro yang terakhir muncul N omega kali dengan total interval waktunya adalah delta T omega. Postulat ini mengatakan karena semua keadaan yang mikro yang mungkin itu dari sebuah sistem terisolasi memiliki peluang yang sama, itu menyatakan bahwa delta T1, delta T2, delta T omega itu nilainya adalah sama. Kita sebut delta T. Ya. Jadi di sini sebuah sistem terdiri dari n partikel, ada sejumlah tingkat-tingkat energi, ya. Kemudian dalam satu tingkat ada beberapa keadaan energi yang berbeda. Kemudian di situ terisi partikel, ada keadaan mikro dan mikronya. Setiap keadaan mikro itu mempunyai peluang yang sama. Nah, sekarang keadaan mikro pertama itu muncul N1 kali dengan total waktu delta T1. Keadaan mikro kedua muncul N2 kali dengan total waktu delta T2 dan seterusnya ya, dengan delta T sama. Seperti kalau ini gambaran sederhananya kalau Anda mengamati saat anak bayi ya, bayi itu bisanya apa? Nangis, tersenyum, tidur, pipis, ya, kemudian BAB gitu ya. Apalagi
Ya, gak banyak ya keadaan yang dia miliki. Nah itu nangisnya dalam waktu pengamatan lama itu nangisnya itu sekian kali, total waktunya sekian. Ya, nah nangisnya N1 kali, total waktu delta T1 kali. Tidurnya N2 kali, total waktunya delta T2 gitu ya. Tersenyumnya atau pas itu atau mungkin pipis atau yang lain, nah keadaan-keadaan itu dihitung. Nah itu dikatakan di sini delta T-nya sama. Seperti itu ya. Itu gambaran, itu aja sekedar ilustrasi saja. Nah ini satu sistem terisolasi. Nah cara pandang kedua adalah statement tadi, pernyataan Vistat tadi, ya, the fundamental postulate of statistical physics tadi bisa diinterpretasi dengan cara kedua, tinjau sebuah ensemble. Ensemble itu tadi terdiri dari sejumlah besar sistem identik, ya. Nah pada satu waktu, nah karena jumlah sistemnya banyak, nah keadaan mikro pertama, jadi kan ada banyak sistem nih. Sistem 1 keadaan mikronya yang keberapa, sistem 2 berapa, ada banyak keadaan mikro. Nah, dalam sistem-sistem itu ada banyak sekali sistem yang memiliki keadaan mikro pertama ada delta N1 sistem. Yang memiliki keadaan mikro kedua ada delta N2 sistem. Yang keadaan mikro ke omega ada delta omega sistem. Postulat ini menyatakan delta N1 itu sama dengan delta N2 sama dengan delta N omega atau sebut delta N. Itu ya. Jadi dikatakan bahwa setiap keadaan mikro yang mungkin dari sebuah sistem terisolasi memiliki peluang yang sama. Ya, jadi cara pandangnya bisa sistem. Kalau sistem Anda harus tinjau dalam waktu lama, ya sehingga setiap keadaan mikrosistem itu muncul berkali-kali. Nah, barulah disimpulkan bahwa delta T untuk setiap keadaan tadi sama. Cara pandang kedua, tinjaulah ensemble. Sejumlah besar sistem identik. Nah, pada satu saat ada berapa sistem yang memiliki keadaan mikro pertama, ada berapa sistem yang memiliki keadaan mikro kedua, dan seterusnya. Kita katakan ada delta N1 sama dengan delta N2 sama dengan delta N omega. Kita sebut delta N. Dengan demikian, itu kalau kita pengen melihat sesuatu, kalau waktunya pendek, ya at any instant, kamu harus punya sistemnya banyak, gitu. Atau sistemnya hanya satu, tapi melihatnya dalam interval waktu yang sangat lama. Sedemikian sehingga semua kemungkinan keadaan mikro itu muncul berulang kali. Jadi kalau Anda ketemu seseorang dalam satu hari atau dalam satu minggu sudah menyimpulkan sifat orang tersebut, itu bisa salah. Karena belum semua keadaan mikronya muncul. Dan enggak muncul, itu pertama. Yang kedua, enggak muncul berkali-kali ya. Orang yang namanya pemaaf itu bisa marah ya. Kalau Anda buat dia sangat amat kecewa gitu ya. Oh, orang itu sabar. Memangnya kalau Anda jahilin enggak marah, marah juga ya gitu. Tapi secara umum dia sabar dibanding yang lain ya, gitu. Seperti itu. Orang itu pemarah, bentar-bentar marah gitu ya. Apakah dia marah terus? Capek lah, ya nggak mungkin marah terus juga kali ya, gitu. Nah seperti itu ya gambarannya. Jadi harus mengamati itu dalam waktu lama. Ya kalau satu sistem. Kalau banyak sistem ya bisa dalam waktu lebih pendek. Ya, tapi sistemnya harus banyak. Itu ya seperti itu. Nah dari sana kita bisa melihat beberapa hal ya. Kita mengenal istilah thermodynamic probability ya. Ini yang kita lihat yang terakhir ya. Thermodynamic probability, peluang termodinamika. Thermodynamic probability atau peluang termodinamika ini diberi lambang V ya, lambangnya V. Nah, indeks K ini menyatakan keadaan makro ke K, peluang termodinamik WK untuk keadaan makro ke K adalah banyaknya keadaan mikro yang berbeda yang terkait dengan
yang terkorelasi ke keadaan makro ke K. Jadi tadi kita sudah katakan, satu keadaan makro itu bisa terdiri dari sejumlah keadaan mikro yang berbeda. Nah, itu dilambangkan dengan W indeks K, menyatakan peluang termodinamik. Kenapa dikaitkan dengan probability? Ya karena tadi, di dalam sini tadi, setiap keadaan mikro itu mempunyai peluang yang sama. Jadi keadaan mikro itu dikaitkan dengan probability ya. Jadi sebuah keadaan makro itu bisa terdiri dari sejumlah besar keadaan mikro yang berbeda. Nah, keadaan makro ke K itu banyaknya keadaan mikro yang berbeda, itu W indeks K. Jadi W indeks K itu adalah banyaknya keadaan mikro yang berbeda untuk keadaan makro ke K. Dan itu menyatakan thermodynamic probability, peluang termodinamika. Kenapa? Karena setiap keadaan mikro itu mempunyai peluang yang sama. Jadi keadaan makro dengan jumlah keadaan mikro terbesar itu memiliki peluang besar juga ya gitu, terbesar. Nah sekarang the total number of possible microstate of a system is omega. Jadi banyaknya keadaan mikro yang mungkin dari sebuah sistem itu kita sebut omega. Maka omega itu adalah jumlah dari WK untuk seluruh keadaan makro dari sistem itu. Ya. Jadi WK adalah banyaknya keadaan mikro yang berbeda untuk keadaan makro K. Sebuah sistem memiliki jumlah keadaan makro. Jadi K ini indeks untuk keadaan makro. Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Paham istilah ini ya? K itu untuk macro state. WK adalah banyaknya keadaan mikro yang berbeda untuk keadaan makro ke K. Sebuah sistem itu memiliki keadaan mikronya itu omega, tentu jumlahan dari WK. Nah sekarang kita mengenal istilah ini. The average number of particles in each of the permitted energy level J. Nah ini adalah nilai rata-rata dari banyaknya partikel pada setiap tingkat energi. J itu J tadi energy level ya. Nah, sekarang NJK adalah occupation number on the level G and macrostate K gitu ya. Jadi ini banyaknya partikel yang menempati tingkat ke J pada keadaan makro ke K. Nah, sekarang the group average value of the occupation number of level G. Nah, kalau yang ini ya, ini pakai G, ini adalah cara pandang untuk ensemble. Jadi ensemble tadi terdiri jumlah sistem, ya gitu. Kalau yang ini dengan waktu T, the time average value of the occupation number of level G. Nah, kalau ini adalah cara pandang interpretasi fundamental statistik yang pertama. Ini yang kedua. Ini dengan konsep ensemble melihat dalam waktu lama. Ini dengan konsep sistem melihat dalam satu sistem dilihat dalam waktu lama. Yang ini melihat dengan konsep ensemble dalam satu waktu. Nah sekarang NJ rata-rata ini bisa dipandang lewat konsep ensemble atau dipandang dengan konsep sistem. Ya, kalau sistem dilihat dalam waktu lama, kalau ensemble dilihat dalam satu waktu, tapi harus memiliki jumlah sistem identik. Ya, nah itu per definisi adalah 1 per omega dikalikan NJK WK. Ya, nah sampai di sini dulu materi kita. Nanti kita akan latih Anda dengan sistem dengan jumlah partikel terbatas. Ya, itu bisa dibaca di buku Shears. Adalah salah satu rujukan ya. Rujukan buku Shears adalah satu rujukan yang dituliskan pada SAP ya, bacalah. Tentunya Anda ketika belajar termodinamika juga pakai rujukan itu, betul? Halo?
Kurang tahu saya, Sim- Bu. Kalau waktu itu Zemanski, Bu, setahu saya. Iya, Szymanski-Dietmar sama itu tuh setara. Oh, iya, Bu. Szymanski-Dietmar tuh itunya nggak banyak Vistatnya. Ya. Iya. Szymanski-Dietmar kan judulnya hanya thermodynamics gitu kalau salah ya. Kalor ya, heat and thermodynamics ya. Heat and thermodynamics itu kalau Szymanski-Dietmar. Ada juga Vistatnya tapi nggak banyak. Ya, tapi kalau yang Sears itu lebih banyak ya. Kalau Anda belajar kinetic theory di Szymanski-Dietmar itu tunggu. Ada tidak, tapi kalau di Sears jelas ada ya gitu. Nah, dulu ketika saya S1 teori kinetik itu dibahas oleh almarhum Pak Tani dengan apa ya? Dengan detail ya. Jadi saya termasuk yang memperoleh itu ya. Jangan kaget, zaman itu kalau nilai keluar itu seperti sisir kalau disambung ya. Kira-kira hurufnya apa? Akan membentuk sisir. Tahu. Adrio tahu ya. Iya. Jadi itu nyambung itu seperti sisir. Pada saat itu hanya 4 orang yang dapat C, termasuk saya ya. Saya salah satunya. Ya. Gitu. Waktu itu C melulu. Ya gitu. Ya. Itu tertinggi hanya C dan hanya 4 orang ya. Tapi jangan khawatir, saya tidak seperti itu ya. Anda bisa dapat A dari saya ya. Gitu. Jadi capailah nilai A ya. Gimana, semangat? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Iya dong, semangat lah ya. Jadi saya nggak seperti almarhum Pak Tanigi. Pak Tanigi nilai A nggak ada, B nggak ada, yang ada C itu hanya 4 orang, ya. D mungkin ada beberapa, lainnya tuh gitu ngejejer ya gitu. Ya, saya waktu itu dapat C ya, salah satu dari 4 orang yang dapat C. Nah itu gambarannya, semua sudah mengisi daftar hadir. Seperti biasa, daftar hadir itu dibuka 5 menit sebelum kuliah dimulai. Di CX silahkan dilakukan ya. Begitu. Nah sekarang ini yang hadir menurut catatan di sini 52, nggak tahu catatan sebelumnya. Kecuali yang siapa itu, yang dari Sulawesi, siapa namanya? Nafrizah. Ya, itu nanti. Iya, itu kalau ada hal lain itu ketua prodi sudah mengumumkan. Tapi yang lain diupayakan untuk itu ya. Jangan berencana sakit, jangan berencana hal-hal buruk ya. Jadi yang baik-baik saja. Kalau masalah capek ya, ini Nazliah Azhara hadir ya. Itu yang baik-baik saja yang direncanakan, semoga upaya Anda berhasil, begitu kan? Ya, yang baik-baik saja. Nah, sampai di sini dulu, kita ketemu lagi pada hari Rabu. Jangan lupa 5 menit sebelum kuliah dimulai sudah bisa mengisi online presensi di CX ya. Sampai ketemu hari Rabu. Nanti kalau ada latihan juga akan diberikan ya. Saya akan menunggu sampai PRS supaya tidak banyak komplain ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu hari Rabu. Ya baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Semangat ya. Terima kasih Bu.